Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, berkah dalam Horas. Kita berjumpa dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, kamu mengesampingkan perintah Allah supaya dapat memelihara adat istiadatmu. Dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai 13. Silakan saudara-saudari untuk dibantu subscribe-nya dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Bagikan juga pengalaman saudara dalam komentar di kolom komentar. Bagikan juga kepada sanak saudara yang lain supaya mereka ikut belajar Alkitab. Saudara-saudari terkasih, suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Nah, orang Farisi itu siapa? Ahli Taurat itu siapa? Nah, kita tahu ya, para orang Farisi ini adalah orang-orang dari golongan yang terhormat sebenarnya, tetapi selalu mendapat kecaman dari Yesus ya, karena ya banyak hal yang mereka lakukan itu tidak terlalu tepat ya untuk masa itu ya. Harusnya sudah diperbarui ya, mereka masih berkutat pada adat istiadat mereka ya, mereka adalah golongan dari orang-orang yang taat kepada hukum agama Yahudi dan juga peraturan-peraturan adat istiadat yang ditambahkan pada hukum mereka itu. Ahli Taurat adalah ya banyak dari mereka atau hampir selalu itu para imam ya, penafsir kitab Taurat ini ya. Nah, mereka datang dari Yerusalem menemui Yesus. Ngapain ini datang dari Yerusalem menemui Yesus? Nah, ternyata ini tujuannya tidak terlalu baik. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Kita lihat di dalam gambar ini, memang ada kebiasaan yang ya sebenarnya baik sih menurut saya, bahwa ada kebiasaan sebelum makan mereka membasuh tangan. Tentu saja yang dimaksudkan di sini ini bukan hanya demi kesehatan ya, tetapi bagi orang Yahudi pada masa itu ini lebih ritus keagamaan. Nah, jadi nanti dikaitkan dengan najis, tidak najis, bukan dikaitkan dengan ini tanganmu sudah bersih atau tidak bersih, tetapi nah makanya di sini disebut dengan tangan najis. Ya, ini bukan soal kebersihan, soal kesehatannya, tetapi lebih persoalan aturan agama. Nih disebut orang Farisi ya, seperti orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Sangat jelas yang dimaksudkan di sini adalah pembasuhan tangan untuk ritus keagamaan. Ya, tentu saja memang ya berguna untuk kebersihan, tetapi yang paling utama adalah ritus keagamaan. Juga kalau mereka pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak terlebih dahulu membersihkan dirinya. Nah, jadi membersihkan diri dalam arti keagamaan itulah yang kemudian ini menajiskan atau tidak menajiskan. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang ya, mencuci cawan, kendi, perkakas-perkakas tembaga. Nah, ini perkakas-perkakasnya ini juga harus dicuci supaya ya selain bersih tetapi juga tidak
menajiskan. Orang Farisi dan ahli Taurat bertanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang, tetapi makan dengan tangan najis?" Nah, ini pertanyaan kepada Yesus ditujukan berkaitan dengan persoalan tangan najis. Ini kan soal hati ya, kalau seperti ini tidak lagi soal kebersihan tangan dalam arti fisik semata. Jawab Yesus, "Benarlah nubuat Nabi Yesaya, hai orang munafik." Nah, ini orang-orang terhormat oleh Yesus sekarang disebut sebagai orang munafik. Ya, berani sekali ya Yesus. Kiranya prinsip Yesus kalau memang ini tidak benar harus katakan tidak benar. Ya, tidak pernah Yesus membiarkan kemunafikan itu berjalan di dalam kehidupan mereka. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Nah, ini tidak hanya berkaitan dengan makan saja, tetapi disebut tidak hidup menurut adat istiadat. Salah satunya adalah makan dengan tangan najis. Jadi yang mereka lakukan ini adalah hal-hal yang sangat formalistis belaka. Termasuk nanti soal peribadatan. Maka sampai-sampai Yesus menyatakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya tetapi hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Sampai-sampai oleh Yesus dianggap percuma ini ibadat semacam ini. Ini hanya aturan manusia saja yang diandalkan, bukan perintah Allah. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Ya, memang kritikan Yesus ini luar biasa, dan inilah yang akan membuat konflik dengan orang Farisi dan ahli Taurat semakin tajam. Ya, tetapi memang segala hal yang tidak beres harus diluruskan. Yesus berkata, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri." Nah, ini sampai-sampai mereka dikatakan mengesampingkan perintah Allah. Dan memang inilah yang terjadi pada orang-orang itu. Musa telah berkata, "Hormatilah ayah ibumu. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati." Ya, ini jelas ya dalam hukum Musa. Musa orang tuanya sendiri sampai dikutuki. Makanya mereka sebenarnya sangat menghormati orang tua. Tetapi kamu berkata, kalau orang berkata kepada bapaknya atau ibunya, "Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah," maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu untuk bapak ibunya. Nah, ini seringkali kurban persembahan kepada Allah dijadikan alasan bahwa segala sesuatunya sudah kami gunakan untuk kurban, untuk persembahan kepada Tuhan. Maka ya, sekarang kami tidak perlu lagi mengurus ayah atau ibunya. Nah, ini yang oleh Yesus sangat dikritik. Ya, dengan demikian firman yang kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti. Ya. Sampai-sampai ya ini sepertinya lalu firman Allah dinyatakan tidak berlaku oleh manusia karena firman-Nya itu hormatilah ayah ibumu. Nah, sekarang mereka menyatakan tidak perlu menghormati ayah ibu karena apa? Ini apa yang ada padaku sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah. Dengan kata lain, bahwa mereka menyatakan sudah berbuat sesuatu kepada Allah lalu tidak memperhatikan orang tua. Nah, saudara-saudari yang terkasih, hal-hal formalistis seperti inilah yang sebenarnya mau dikecam Yesus. Sama sekali Yesus
bukan bermaksud mengatakan setiap adat istiadat harus dibuang. Ada yang cocok, ada yang tidak tepat. Nah, di dalam kehidupan kita juga bisa kita renungkan ya, misalnya yang pernah kami temui, ada orang yang mau menikah tetap ngotot pada masa prapaskah kelima yang sudah minggu sengsara, dengan alasan karena kami sudah menghitung hari dan waktu yang baik. Ini kan sudah enggak benar. Mereka takut dengan perhitungan manusiawi hari yang baik, hari yang buruk ya. Tetapi mencoba melanggar aturan gereja, meskipun aturan gereja itu adalah juga buatan manusia ya. Tetapi nah, ketika di minggu sengsara kan ya mestinya kita mencoba menghormati Tuhan Yesus ya, tidak untuk pesta-pesta ya, tentu saja akan ditolak. Banyak peristiwa di dalam kehidupan berjalan seperti itu, kiranya kita mulai belajar bijak. Jangan aturan adat istiadat yang jelimet itu kita lakukan. Wah, kalau mendoakan saudara-saudari kita perhitungan 1000 hari orang meninggal harus di hari ke-1000. Kalau tidak itu nanti dosanya tidak diampuni atau dia tidak segera menikmati kebahagiaan abadi di surga. Ya, jadi orang-orang yang kita doakan ya berkaitan orang mati itu tentu yang mereka di api penyucian ya, bukan di neraka. Kalau orang di neraka sudah tidak mungkin. Ya, tetapi saya hanya mau menyatakan adat istiadat kebiasaan seperti itu harus direvisi, cara hitung-hitungan yang terlalu jelimet ya, tetapi lalu banyak hal justru dilanggar. Nah, saudara-saudari yang terkasih, jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Salam damai sejahtera, berkah dalam. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.